Assalamualaikum Republik Santuy. Jadi di episode kali ini, karena si Shopee dan Grab, gue nggak tahu ya, di minggu ini tuh emang terasa berat banget gitu. Di grup juga banyak ternyata yang bilang kayak gitu, Shopee tuh lagi berat nih bang katanya. Ada yang screenshot sore baru dapat satu, ada yang belum pecah telur, ada yang Grab pun cukup banyak, tapi Shopee lebih banyak menurut gue yang mengadukan kalau emang orderannya lagi susah gitu. Nah kebetulan ini ada notif baru nih tentang si Aceng, GoFood Aceng gitu ya. Ini tentang order gabungan gitu. Jadi kan dulu-dulu tuh, bukan dulu ya, kemarin-kemarin tuh belum ada order gabungan. Nah ini baru banget di notif kemarinan sih, sehari apa 2 hari kemarin. Di GoFood Aceng ini ada order gabungan gitu. Nah kalau yang di reguler kan udah ada, di sebelah juga Grab udah ada, di Shopee juga udah ada. Nah ini di Aceng ini baru muncul, langsung aja kita bahas di sini gitu. Jadi kenapa ini baru dibahas? Karena satu, memang belum bisa waktunya kemarin bikin. Yang kedua, karena si Shopee dan Grab lagi sepi kan, gue cobain nyalain Aceng dan ternyata nggak ada sih, belum dapet gitu. Dan gak tau kenapa ya, kalau misalkan dibikin kemarin nih, kita coba bikin konten kan, itu orderannya lumayan. Kalau misalkan nggak dibikin konten, jedanya lama banget. Nggak tahu tuh, dia malu-malu kali ya. Sejam tuh bisa satu kadang, dan lebih dari sejam juga tadi gue cobain gitu. Double order ini belum dapat sih gitu. Nggak tahu nih kalau teman-teman yang lain yang Aceh nonton video ini udah ada yang dapat order gabungan, boleh di komen di bawah, karena gue sendiri belum ngalamin. Di pamfletnya ini atau di posternya ini sangat-sangat menggiurkan gitu. Bukan sangat menggiurkan ya, agak sedikit ya menyenangkan dan melegakan. Jadi dia ini tadi gue baca-baca seliwat-seliwat, ini lebih kayak ke, bukan order gabungan, lebih ke multi orderannya gitu. Jadi kalau yang biasanya order gabungan itu 2 resto 2 customer, yang gue alami sih kayak gitu ya, baik di aplikasi Gojek dulu ataupun di Grab kayak gitu. Itu kayak gitu. Jadi restoran A, terus kita ngambil ke restoran B, terus kita nganter ke CS yang A, baru nganter ke CS yang B, biasanya begitu. Nah ini tuh enggak. Jadi si Aceng ini adalah skemanya resto A tapi customer AB gitu. Jadi ngambilnya di restoran yang sama, pengantaran bisa 2 customer gitu. Dan dicontohnya di sini jaraknya enak banget nih. Dari resto ke customer pertama 2 km. Terus dari customer 1 ke customer 2 itu 1 km. Jadi 3 km dihargai 10.000 gitu. Jadi tetap dengan argo goceng, jadi double order ini 10.000. Ini cukup enak gitu untuk sekali jalan gitu kan. Tapi tetap gue belum nyobain. Nah kalau misalkan teman-teman ada yang nyobain, boleh komen ya tadi. Dan jarak maksimalnya ini adalah 5 km. Jadi kalau misalkan ke customer pertama 2 km, ke customer kedua 3 km, kan 5 km tuh, jadi 10.000, jadi 2.000 lah per kilometernya gitu. Kalau misalkan dapat ini terus enak gitu. Kalau misalkan ya cuman itu untung-untungan kan. Jarang banget ada resto-resto yang begini nih. Gue belum tahu nih kalau teman-teman ada yang pernah dapat atau belum. Langsung kita baca nih. Pesan gabungan milik jarak dekat, skema pendapatan gabungan. Order yang masuk dalam pesanan gabungan hanya order dengan total jarak dari resto ke pengantaran 1 dan pengantaran 2 itu maksimal 5 km. Jadi kalau di atas 5 km itu pasti jadi satu-satu orderannya gitu, nggak bisa double order. Total pendapatan pesanan gabungan akan dihitung pendapatan per order, jadi tetap 5.000 akunnya, harganya gitu ya. Untuk dari pesanan gabungan akan masuk dalam perhitungan untuk mendapatkan tambahan pendapatan jam sibuk siang dan jam sibuk malam, ketentuan yang berlaku. Oh, berarti cukup enak nih kalau misalkan nyari insentif di jam sibuk. Ini sekali dapat berarti langsung 2 poin gitu ya. 2 poin orderan dihitungnya tetap. Kan biasanya kalau yang di Shopee itu tupo, kalau misalkan begitu jadi 150 poinnya, jadi nggak 200. Kalau di sini jadi 200 lah ibaratnya gitu.
kayak gitu. Nah, ini simulasi pendapatan mitra jarak dekat. Coba kita lihat. Pengantaran ke 2 km dari customer 1 ke customer 2 nya 1 km dihargainya 10.000 gitu. Ya lumayan sedikit, nggak terlalu ngenes lah, ini masih ada angin segar sedikit gitu. Pendapatan dan insentif untuk setiap pesanan gabungan order 1 5.000, order 2 5.000, udah memang segitu argonya. Insentif jam siang dan jam sibuk malam tetap berlaku seperti biasa. Nah, ini cukup membantu double order ini. Simulasi pendapatan untuk setiap pesanan gabungan yang diselesaikan oleh mitra 10.000. Oh iya benar, berarti maksimal cuman 2 orderan gitu. Jadi tetap maksimalnya 10.000 ya. Mekanisme program definisi ya, ini order 1 sama dengan pelanggan 1, order 2 sama dengan pelanggan 2, pengantaran. Oh, jadi nggak mesti order ke 1 itu adalah pelanggan ke 1, jadi bisa di mix lah. Itu mungkin nanti jaraknya diaturkan oleh sistem. Terus 2 order gabungan terjadi ketika yang tadi dijelaskan, sebenarnya sama lah, intinya kayak gitu ya. Nah, ini Gojek akan menentukan urutan pengantaran, jadi bukan kita yang menentukan. Jadi si sistemnya yang menentukan dari resto mau ke pelanggan 1 dulu atau ke pelanggan 2 dulu, mungkin dia ngitung rute dan jarak ya. Nah, ini pembatalan order. Jika salah satu order dibatalkan baik oleh pelanggan maupun oleh sistem, mitra akan mendapatkan pendapatan sesuai jumlah. Oh, ya begitu. Jadi kalau misalkan 2 double order, yang satunya di cancel, misalkan pengantaran kedua tetap dapatnya 5.000 gitu. Karena telah membereskan 1 orderan. Cara menjalankan order standar. Oh, ini nih. Tampilannya akan kayak gini. Nih di sini ntar kita. Tampilannya akan kayak gini. Pesanan gabungan. Jadi muncul namanya dua-duanya. Langsung sekaligus dua-duanya berarti. Nama dan pinnya. Kayak gitu. Oke. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Kalau misalkan udah pernah dapat double order di aplikasi lain kah, atau misalkan di yang reguler ya sama kayak gitu. Cuman ini menurut gua tadi lebih ke multi ya orderan multi, karena dari satu resto kita ngirim ke 2 alamat gitu. Dan enaknya kayak gini sistemnya, itu kita konfirmasi ke customernya enak, nggak kayak ke 2 resto gitu. Jadi kalau misalkan satu resto ya udah, Kak pesanannya lagi dibuat gitu, kedua-duanya udah aja kita kirim begitu, kita chat. Nah, kalau misalkan ke 2 resto yang udah kejadian kayak gini, resto satunya cepet, resto 2-nya lambat. Nah, itu yang jadi masalah. Biasanya dapat poin rating jelek tuh dari situ, karena dianggap kita mampir-mampir dulu lah kayak gitu. Nah, itu harus dijelaskan lagi. Kalau misalkan customernya terima dan ngerti ya alhamdulillah, tapi kalau nggak ngerti ya emang sistemnya kayak gitu, itu ruginya double order di reguler karena 2 resto. Nah, kalau ini jadi 1 resto multi, itu lebih enak kalau menurut gua kayak gitu. So guys, jadi apakah ada pertanyaan tentang double order ini, atau misalkan kalian udah pernah, khusus yang Aceng ya, itu udah pernah, boleh banget di kolom komentar. Atau mungkin pernah juga ada yang dapat double order di aplikasi lain dengan skema yang sama gitu. Jadi 1 resto, kedua customer. Ini gue pernah ding dari Shopee. Shopee tuh sistemnya 1 resto yang sama, terus nganter ke alamat rumah yang sama, tapi di rumah itu ada 2 orang yang mesen gitu. Kayaknya sih mereka ngejar lagi diskon atau lagi promo. Nah, itu kayaknya ngejar itu. Dan itu bisa di double order waktu itu gue Shopee kayak gitu. Dan itu ya jauh lebih enak gitu, karena argonya lumayan, pengantaran sekaligus, konfirmasi sekaligus kayak gitu. Boleh banget di kolom komentar kalau ada yang berbeda, atau mungkin ada penjelasan yang kurang jelas, atau mungkin wah ini kayaknya salah deh bang, cara pikirnya begini. Boleh banget di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.